Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yang berjudul Inflasi dan Dampak Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhaliza, MPM 225602102, kelas Rek M. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Inflasi dan kemiskinan adalah dua masalah ekonomi yang sering dikaitkan satu sama lain. Menurut Bank Indonesia tahun 2019, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meskipun dengan negara ekonominya terbesar di Asia Tenggara, namun tidak semua orang yang ada di Indonesia tinggal dengan damai. Menurut Badan Pusat Statistik 2019, pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di bawah garis kemiskinan nasional di Indonesia mencapai 9,6% dari seluruh penduduk di Indonesia. Salah satu upaya adalah inklusi keuangan yang menjadi strategi pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Menurut Bank Indonesia tahun 2014, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk lepas dari jerat kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan ekonomi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut menciptakan kesejahteraan tersebut. Artinya, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh pekerja. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut M. Kuncoro 2003 dalam Raffi Dwi 2010, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa. Menurut P. Eko Prasetyo 2009, Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pakaian, dan layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan adanya upaya yang berkelanjutan melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat, di mana meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar, memperkuat jaringan keselamatan sosial, dan meningkatkan akses terhadap pekerja yang layak dan peluang ekonomi. Inflasi menurut Sukirna 2004, inflasi dapat didefinisikan sebagai harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lain, di mana tingkatan inflasi dibagi menjadi tiga. Pertama, tingkat inflasi rendah. Yang kedua, tingkat inflasi moderat. Yang ketiga, tingkat inflasi yang serius. Para ekonomi sering menggunakan istilah inflasi untuk mengacu hanya pada peningkatan tingkat harga yang berlanjut selama beberapa periode signifikan. Periode seperti itu disebut sebagai periode inflasi berlanjut. Menurut Khalwati 2000, penyebab inflasi di Indonesia: 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 2. Kenaikan harga komoditas. 3. Kenaikan harga impor. Yang keempat, kebijakan moneter. 5. Biaya produksi. Yang keenam, faktor politik dan sosial. Dampak inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia. 1. Menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga uang yang dimiliki masyarakat tidak membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan angka kemiskinan. Dampak inflasi yang berkepanjangan dapat meningkatkan angka kemiskinan karena masyarakat yang penghasilan rendah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Yang ketiga,
memperburuk ketimpangan sosial. Dampak inflasi yang signifikan dapat memperburuk ketimpangan sosial karena masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih berdampak pada inflasi terhadap masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, meningkatkan pengangguran. Inflasi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi atau tutup, yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kelima, meningkatkan ketidakstabilan sosial. Inflasi yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial karena meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpuasan masyarakat. Dalam jangka pendek, inflasi akan membuat harga barang dan jasa semakin mahal sehingga orang yang hidup dalam kondisi miskin akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, inflasi juga menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.